Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita perdana berjumpa dalam acara podcast yang diselenggarakan oleh bidang media Masjid Gede Kauman, yaitu Saka Media Center. Untuk sebagai awalan, kami akan menghadirkan dari ketakmiran, yaitu sebagai Ketua 1 Takmir Masjid Gede Kauman yang telah hadir di sini, ada Mas Zaki Anafiri. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kami ingin mengajak sedikit mengobrol Mas Zaki. Nggih, siap. Ya. Dengan apa yang banyak terjadi di lingkungan kita, terutama generasi muda ini Mas Zaki. Jadi sekarang banyak sekali beredar bahwa generasi muda sekarang itu banyak dipengaruhi oleh budaya yang namanya teknologi informasi. Kalau teknologi informasi itu tidak dikendalikan, tidak diarahkan, maka yang terjadi adalah lebih banyak negatifnya. Ini kita bicara dalam ring usia sekolah, usia remaja ya, Mas Zaki. Remaja. Nah, banyak hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat, sehingga kami dari sisi ketakmiran kemasjidan ingin sekali sedikit saja membahas bahwasanya dan juga sedikit memberikan solusi bagaimana kita mengatasi terhadap kondisi remaja saat ini, baik itu di usia sekolah, di kegiatan sekolah dan kegiatan di luar sekolah di masyarakat. Nah, jarang sekali kita temui sekarang anak-anak muda itu bergairah menuju ke masjid dan kegiatannya, tapi justru malah banyak sekali yang asik dengan kegiatan teknologi informasinya, yang terus terang banyak ngegame dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menanyakan dan meminta nanti seperti apa atau sebaiknya untuk pengarahan anak-anak muda itu. Nah, kepada Mas Zaki, monggo dipersilahkan. Nggih. Terima kasih Pak Adib, Mas Adib atau Pak D? Apa saja lah. Apa saja, bung. Ya. Kan kaya ning bal-balan. Yes. Yang penting nyaman gitu aja. Oke, siap. Nggih, matur nuwun Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat salam terkirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Adib atas waktunya. Ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Adib dari bidang media Masjid Gede, dan ini merupakan podcast perdana gitu ya. Ya, semoga kedepannya nanti akan terus istiqomah dan bisa memberi dampak dan manfaat kepada umat kan gitu. Oke, baik Pak Adib, terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan anak muda kan gitu nggih Pak Adib. Ini tentu satu tema yang banyak dibahas di berbagai tempat, di berbagai masjid, dan saya memang kebetulan juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY itu sebagai majelis pembinaan kader sing urusannya iki urusan karo anak-anak muda ya, kan. Berarti pas ya nih Mas Zaki ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kaitannya dengan anak muda itu tentu kalau bicara terkait dengan nas atau dalil baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak sekali disebutkan, dan juga usia-usia muda ini merupakan usia-usia yang saya boleh menggunakan diksi mungkin usia yang penuh gairah gitu ya. Dulu salah seorang guru itu ada yang mengatakan usia muda itu usia yang meletup-letup gitu ya. Jadi meletup-letup itu kalau letupannya, kalau misal meletup itu kalau misal letupannya negatif, maka dia akan meledak ke arah yang negatif.
Tapi sebaliknya kalau letupannya ke arah yang positif, dia meledaknya, mengarahnya itu akan terus ke hal-hal positif kan gitu. Nah maka tentu bicara tentang anak muda ini, kalau berdasarkan tadi ya kita bicara 2 nas, ada mungkin ada 3 kata kunci ya. Ini jadi renungan buat orang tua, jadi renungan buat anak muda juga gitu ya. Anak muda yang mungkin mendengarkan obrolan santai ini, yaitu adalah yang pertama adalah al-ilmu, al-amalu, dan as-soleh gitu. Al-alim, al-amil, as-soleh. Nah, jadi gini Pak Adib, kalau anak muda itu, nah hari ini kan sangat bukan mungkin nggak bergantung tapi sudah sampai titik terpapar ya. Rasa-rasanya kalau nggak megang HP sebentar itu Galau. dia kebingungan dan kegalau. Tapi memang kalau bicara handphone ini kan dia alat ya. Dia alat, AI itu alat, HP alat, medsos alat dan lain sebagainya. Yang mana ini adalah sebuah keniscayaan zaman yang kita tidak bisa menghindar kan gitu. Sebuah arus ombak itu jangan dilawan, kita akan mati, tapi justru kita ambil papan selancar dan surfing di atas arus ombak itu kan gitu. Nah maka tentu bagi orang tua, bagi para pegiat pendidikan, bagi para pendakwah gitu, maka digitalisasi era AI percepatan TIK ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah tadi kembali ke al-ilmu, ilmu gitu. Nah maka anak muda sekarang itu kalau saya melihat, nah ini kalau selain urusan gadget HP tadi ya, juga urusan pergaulan gitu ya. Nah kalau urusan pergaulan ini memang berangkatnya dari lingkungan dulu. Nah kalau kita melihat ada kejadian di sebuah sekolah, lembaga, pesantren atau apa itu, saya kira semua yang saya sebutkan tadi itu pernah ada saja kejadian-kejadian negatif kan gitu. Nah itu biasanya berangkat dari ketidakpercayaan diri. Nah terjadi ketidakpercayaan diri sehingga dia itu merasa insecure kalau bahasa anak mudanya gitu ya, merasa insecure. Nah keinsecurean itu, ketidakpercayaan diri itu yang seringkali membuat anak muda itu harus ngikuti orang lain. Nah dalam tanda kutip dalam hal ini ada semacam kelompok anak muda atau kita sebutnya mungkin geng gitu ya, ngegeng gitu ya. Nah karena dia punya ketidakpercayaan diri, keinsecurean, dia nggak punya prestasi, dia nggak punya sesuatu yang membuat dirinya bangga, hingga dia butuh validasi. Nah orang lain ada yang menguasai dia. Kalau Anda mau divalidasi, Anda mau tampak populer, keren, maka masuk ke kelompok saya. Tapi manut saya. Nah akhirnya kalau ketua kelompoknya tadi jebul ketua bidang dakwah ya aman gitu ya, malah diajak pengajian kan gitu ya. Tapi jebul kalau misal ternyata bosnya itu ke arah negatif, maka bisa cepat atau lambat satu geng itu, satu kelompok akan ke arah negatif. Nah maka apa hubungan dengan ilmu tadi? Nah jika seorang anak muda memiliki basis ilmu pengetahuan yang mumpuni, baik ilmu pengetahuan agama, dan dalam hal ini dia bisa memilah mana baik mana benar gitu ya. Mana baik mana buruk kok berdoa ya. Ataupun basis keilmuan umum yang mana membuat dia itu punya daya jual lebih gitu ya. Dulu misal ketika saya SD gitu ya, saya ranking atas kan gitu ya, termasuk anak-anak pinter di sekolah gitu. Nah gara-gara saya punya nilai jual lebih itu, orang-orang yang tadi yang ngegeng-ngegeng itu memandang saya, wah Zaki ini wong pinter, jadi saya tidak bisa memperlakukan dia semena-mena kan gitu. Malah misal nek aku arep pinter juga, aku harus mendekati dia dan belajar padanya kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya basis ilmu ini menjadi penting. Dan memang tadi anak muda hari ini kan juga banyak yang tadi ya gairah, atau janjane ono bahasa Arab itu Pak, giroh ya, giroh. Bahasa Arabnya giroh tapi ditarik ke bahasa Indonesia jadi gairah. Nah memang kadang kita kepikiran gairah itu hal negatif, tapi sebetulnya gairah itu memang harusnya bisa ke arah positif juga kan gitu ya. Jadi kalau dia sudah bergairah untuk menuntut ilmu, belajar, dia punya nilai jual. Nilai jual itu yang saya kira hari ini menjadi validasi seorang anak muda di hadapan teman-temannya, dan itu membuat lingkungan dia akan lebih baik. Nah yang pertama ilmu tadi. Yang kedua, anak SD naik ke SMP, SMA,
kuliah kan gitu kan ya. Nah ini anak mudanya agak naik level dari tadi yang masih SMP SMA kuliah. Nah habis kuliah kemudian dia sudah punya al-ilmu, kemudian al-amalu. Amal itu janjinya artinya bekerja gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu yo profesi itu bisa disebut mihnah atau hirfah gitu ya. Tapi intinya bekerja kan gitu. Ada satu pepatah Arab yang cukup menarik. Inna syababa, sesungguhnya usia muda, wal faragho, waktu kosong, wal jidata, kekayaan, nom, nganggur, sugih. Ketiga ini kalau kumpul jadi satu, itu mafsadatun lil mar'i, menjadi memiliki daya rusak luar biasa bagi manusia. Ayam mafsadah, lebih merusak daripada hal lain. Nah ini menarik sekali. Apa tadi? Nganggur, muda, dan punya keuang gitu ya. Nah, maka kalau yang namanya muda dan punya uang ini mungkin satu apa ya? Ya nek jenenge wong sugih, anake wong sugih piye meneh ya. Kita nggak bisa menghindar, tapi yang bisa kita hindari adalah waktu kosong. Nah, kekosongan ini yang saya melihat secara umum anak muda itu belum bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya tadi kalau orang nganggur punya duit, muda itu maksudnya punya energi gitu ya. Ya Pak Adib ini juga masih muda juga kan itu ya. Apa namanya? Kekuatan motivasinya itu masih muda. Mungkin malah lebih muda daripada anak-anak yang umurnya masih muda. Yang mana untuk datang pengajian aja mereka kesulitan kan gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi, waktu kosong. Nah, maka bagaimana caranya anak muda itu menghindari waktu kosong dan mengisinya dengan hal-hal baik. Saya tuh sering ngomong ke mahasiswa saya. Kalian tuh kalau nganggur ngapain? Di kos saja Pak, nyekrol HP. Wah itu bahaya sebenarnya. Di kos nyekrol HP, padahal rentang waktunya lama sekali gitu. Nah saya mengatakan, kalian pernah nggak jalan-jalan gitu? Ya pernah sih Pak, ke mall gitu. Saya coba tanya, pernah nggak jalan-jalan yang gratis? Apa itu Pak? Coba sesekali ya. Subuh ke masjid Jogokaryan, misal gitu ya. Zuhur jalan-jalan ke masjid gede Kauman. Asar jamaah di masjid Syuhada. Maghrib masjid UGM. Kalau sekalian agak jauh, Isya ke masjid UI, tapi kaduan ya. Ranya ndak Isya. Ya nek maghrib ke masjid UGM. Yang Ciditiro ya dekat. Ah iya. UI yang Ciditiro. Ini kebetulan orang UI nih ya. UI yang Ciditiro itu masuk. Nah, bayangkan kita jalan-jalan ke 5 objek wisata rohani ya, gratis. Nah. Nggak ada biaya sepeser pun kan gitu ya, paling parkir gitu ya. Parkir ya nggak semua masjid bayar juga kan gitu. Nah, tapi artinya apa? Kita itu bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang positif. Perpustakaan. Kapan itu Pak Haidar Nasir ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah cerita kalau perpustakaan di Jogja itu sudah banyak yang wafat gitu. Beliau nyebut beberapa nama perpus di dekat Tugu. Apa? Katanya ada, nggak tahu namanya kemarin apa. Ketika beliau nyebut terus orang-orang yang kira-kira usianya sudah di atas itu nyebut juga. Dekat Tugu itu ada Pak ini tapi sudah wafat. Dekat ini ada, dekat ini tapi sudah banyak yang tutup. Lah yang apa? Masih bertahan ya mungkin yo Gramedia, Togamas. Terus adalah beberapa lah gitu ya. Beberapa toko buku. Nah, toko buku ini tuh yang kalau hari ini kita ngelihat sing mbrono iki sapa Pak? Yang ke situ. Terakhir saya kemarin mungkin ke Gramedia ya, walaupun nggak beli buku ya, kadang cuma ngeliat aja gitu ya. Itu malah banyak satu bapak yang ngajak anaknya gitu ya. Ya bapak yang melek literasi, bapak istri, suami istri terus ngajak anak milih buku anak-anak gitu ya. Ya adalah beberapa anak muda, tapi saya kira jumlah anak muda Jogja yang ke toko buku itu sangat rendah sekali gitu ya. Menurun gitu ya. Menurun drastis gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin Gramedia, Togamas dan beberapa toko buku lain bisa survive karena tidak murni dari jual buku, karena event-event, karena apa. Mungkin malah Gramedia yang sana itu hidupnya gara-gara yang kopi di bawah Catem itu. Ya. bukan jual bukunya kan gitu ya, dan seterusnya. Artinya hari ini saya kira jualan kopi lebih menarik secara sisi finansial daripada jual buku gitu ya. Wah, jual buku. Mungkin juga bisa ditanya shopping itu mungkin dia sudah agak menurun. Nah, tadi yang kedua amal. Jadi anak muda akan merasa
dirinya, menemukan jati diri kalau dia sudah punya pekerjaan. Pekerjaan ini bisa apa saja gitu ya. Amal tadi ya. Yang terakhir alim amil, punya ilmu diamalkan, dan yang terakhir adalah bagaimana proses mencari ilmu, mengamalkan ilmunya itu harus disertai kesalihan kan gitu. Nah, ini kalau bicara kesalihan tentu anak muda ini bagi anak muda yang beragama Islam tentunya kan gitu ya. Selain urusan kuliah atau belajar di SMP SMA, juga dia nanti setelah lulus bekerja, maka dia harus tetap bisa menjaga dirinya. Nah, mungkin ini arus pemikiran barat ya, sudah mulai masuk gitu Pak Adib ya. Arus pemikiran barat masuk ke sini itu salah satunya adalah ini banyaknya pilihan. Ada salah satu penelitian menarik tuh mengatakan gini, hari ini ada orang yang buka Shopee. Ini mohon maaf ya kalau saya banyak nyebut merek ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Buka marketplace gitu ya, online marketplace ya, jualan online apa namanya, beli di toko online gitu. Nah kemudian mau beli suatu barang, misal toko sepatu gitu kan ya, kan nulis sepatu itu pilihannya mesti banyak sekali ya. Nah nyekrol sampai 2 jam dan berakhir pada dia tidak memilih apapun. Ada orang buka salah satu platform nonton online yang resmi apa gitu ya, Netflix atau video atau apa gitu. Dia nyekrol nyari film sampai 30 menit dan akhirnya dia tidak menemukan film yang tepat, dia tidur. Nah, hari ini itu banyak orang yang terjebak pada menghabiskan waktu untuk pilihan-pilihan yang tidak penting gitu ya. Nah, orang dulu itu mengapa hidupnya lebih bahagia? Karena dia tidak dihadapkan dengan banyak pilihan. Yonone kuwi, maka tak lakoni kan gitu ya. Ada anak muda mungkin keterbatasan finansial lopo dadi petani, dia nggak pikir panjang dan tidak merasa menyesal kan gitu. Nah, tapi karena kita sekarang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, sehingga akhirnya energi kita tuh habis untuk memilih gitu ya. Ini baru milih sepatu, belum milih film, milih makanan, milih bajunya apa, sampai nanti suatu saat milih jodoh gitu ya. Nah, jadi ada juga dosen yang mengatakan mahasiswa kita tuh sebenarnya hari ini nggak bodoh-bodoh amat. Mereka pinter, tapi saat disirami ilmu, 20% pikirannya itu sudah diisi dengan pilihan-pilihan yang nggak penting tadi. Sehingga 80% tinggal sisanya aja kan gitu. Awang baru duduk di bangku kuliah langsung mikir, nanti saya kerja dulu, nikah dulu, atau S2 dulu. Nah, itu kan yo ojo mikir saiki gitu ya. Nah, jadi banyak sekali pilihan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjaga kesalihan gitu ya anak muda itu dengan, kalau di Muhammadiyah saya kira banyak program gitu ya. Takbiran ya. Saya kira takbiran itu sampai saat ini masih menjadi program yang digandrungi anak muda. Karena terbukti antusiasmenya luar biasa kan gitu. Nomor 1 takbiran. Saya nyebut takbiran karena memang antusiasmenya tinggi. Tapi kalau pengajian, nah itu yang rada angel gitu ya. Ngajak anak muda pengajian memang tidak sederhana, tapi masjid manapun, lembaga apapun, kalau mau ngadakan pengajian anak muda jangan pernah putus asa. Baru tadi malam saya ngadakan pengajian anak muda, yang datang itu seperti penghuni gua Ashabul Kahfi, wong pitu gitu kowe. Jadi ada satu ustadz sing teko wong pitu. Ya, betul-betul Ashabul Kahfi. Terus cocok lah. Tidur panjang juga ya nanti ya. Cuman bedanya ini nggak tidur panjang. Tapi ya sama, Ashabul Kahfi itu kan ya anak-anak muda juga gitu ya. Anak-anak muda yang menyelamatkan iman. Jangan-jangan hari ini juga yang mau menyelamatkan iman yang cuma 7 itu kan gitu kan. Masya Allah. Artinya ya sudah ada mereka sudah tidak banyak lah anak muda yang tertarik untuk pengajian. Saya kira itu Pak Dibu. Tadi secara inti disampaikan yaitu 3, yaitu tentang ilmu, amal, dan kesalehan. Nah, untuk anak-anak muda, generasi pendidikan, generasi sekolah, yaitu faktor-faktornya yang saat ini sangat dominan sekali itu adalah dari sekolah, kemudian dari rumah, kemudian di lingkungan. Nah, urutan mana ini? Itu kan juga tidak sama antara satu dengan yang lain. Baik itu yang hidupnya di perkotaan atau yang di pedesaan, sangat beda sekali. Kalau yang di kota itu ya sedikit-sedikit tetap membuat acara itu
lebih banyak ke yang hiburan sifatnya. Nggih. Ya. Hiburan itu kadang-kadang janjiannya melalui yang sering kita sebut smartphone ya, janjian yuk ketemuan di mana. Tapi setelah ketemu mereka main handphone dewe-dewe. Ya. Jadi ini adalah sebuah keunikan. Yuk ketemuan di mana. Setelah ketemuan dolanan handphone dewe-dewe. Kemudian statusnya indahnya ngobrol bersama teman. Ngobrol piye caranya itu. Nah akhirnya gitu. Nah, tadi yang dikhawatirkan itu adalah salah satu titik kecil adalah salah pergaulan. Ya. Salah pergaulan. Kalau dia bergaul yang dengan orang-orang ya sebut saja orang-orang solih ya, itu hasilnya juga sangat beda sekali dengan pergaulan yang sifatnya hanya hiburan semata. Keluarnya kemana? Baik, yang gratis tadi disebutkan subuh di sini, zuhur di sana itu sangat bagus sekali. Tapi saya rasa masih belum banyak menarik minat ini ya. Betul. Nah, kalau di sini mungkin sudah dipancing dengan adanya hiburan ya. Ada pertandingan futsal yang pernah Mas Zaki juga ikut ya itu ya. itu hanya salah satu saja. Nah, kemudian kalau di tempat yang lain itu memang karena terlalu banyak pegang smartphone, hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan itu ditawarkan, sehingga justru malah hal-hal yang penting jarang sekali untuk digapai, tapi justru malah kita seperti disodori sesuatu yang ora penting yuk terus dadi menggok ke sana. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Nah, sekarang karena 3 lingkungan tadi, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sebenarnya mana sih yang lebih banyak perannya ini Mas Yaki? Urutannya mana? Kemudian kita bisa memberikan solusi kepada banyak orang tua yang khususnya masih punya anak-anak yang remaja. Itu Mas Yaki. Mana yang lebih didahulukan? Ini bicara mana yang lebih didahulukan tentu ini kalau saya mencoba menyimpulkan ya, tidak ada yang kemudian didahulukan ya, semuanya ketiganya itu memang penting ya. Dalam teori-teori pendidikan dulu ya, saya pas masih santri teori-teori tarbiyah gitu kan ya, memang ketiganya menjadi asas gitu ya dalam pembentukan seorang diri manusia. Tapi memang kalau secara kronologis mesti berawal dari keluarga kan. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk bayi baru lahir kemudian langsung masuk sekolah atau bermasyarakat, pasti dari keluarga. Jadi kalau mungkin diurutkan secara kronologis, maka keluarga itu menjadi fondasi paling penting. Dikatakan al-ummu al-madrasah al-ula. Ini kalau bicara kalimat ini banyak perdebatan. Mbuh iki hadis, mbuh iki Ali bin Abi Thalib, tapi kita fokus ke substansinya saja. Ibu menjadi madrasah pertama. Saya agak lupa redaksinya itu. Al-madrasah al-ula wa in a'dattaha a'datta syaban. Dan seterusnya gitu ya. Kalau berhasil menjadikan atau mempersiapkan madrasah ula itu dengan sebaik-baiknya, maka anaknya akan baik kan gitu. Tapi kalau sebaliknya, ibunya sebagai guru pertama atau sekolah pertamanya itu sudah dalam tanda kutip gagal, tidak berhasil dan sebagainya, maka anak ini juga nanti akan kesananya itu juga tidak sesuai harapan gitu. Nah, maka tentu yang pertama berangkat dari keluarga. Memang disebut ibu, tapi bukan berarti urusan ibu dewe, juga urusannya ayah. Nah, ayah dan ibu ini tentu menjadi satu organisasi yang harus kompak gitu ya. Harus kompak bagaimana jika membawa anak ini untuk arahnya mau dibawa kemana, visi misi. Saya nggak harus bukan mewajibkan ya, nggak juga harus juga keluarga itu menulis visi apa, misi apa. Justru kayak gitu terlalu kayak administratif ya, karena nggak ada yang minta juga. Tapi yang penting suami dan istri kompak gitu ya. Anak kita ini orang tua boleh punya keinginan, malah kalau boleh saya katakan orang tua itu harus punya keinginan gitu ya. Harus punya keinginan anaknya itu nanti mau jadi apa, harus punya. Kalau orang tua tidak punya keinginan, berarti itu nanti arahnya ke pola asuh yang permisif. Jadi kaya wis karep-karepmu lah nak, sing penting aku biayai kowe, membesarkan kamu. Itu nggak bisa juga. Orang tua harus punya keinginan seperti itu. Nah, tadi kalau keluarga, sekolah tentu satu pembahasan yang cukup luar biasa panjang ya. Jenjang sekolah, dan itu juga sangat berpengaruh karena kalau secara durasi jam dari jam 7 mungkin ya sampai ada yang jam 1, jam 3, jam 5.
Tapi sekolah itu tentu memiliki pendekatan yang berbeda karena dia bertemu dengan orang yang seumurannya dalam jumlah besar. Nah, beda dengan di rumah. Di rumah tuh paribasane njaluk apa wae dikai gitu ya. Minta apa saja orang tua akan memberi. Tapi kalau di sekolah dia memiliki posisi yang sama di hadapan gurunya. Jadi kita harus ikut aturan. Nah kan gitu. Nah kemudian kalau sudah masyarakat, saya kira masyarakat ini konteksnya luas ya. Kalau masih kecil berarti teman sepermainan yang kurang lebih mirip dengan sekolah. Kalau sudah remaja, SMP, SMA, kuliah berarti dalam konteks keorganisasian Karang Taruna atau Pemuda Muhammadiyah apa enak gitu ya. Nah maka di masyarakat itu juga penting dalam membentuk diri seorang remaja tadi, karena disitulah dia akan berhadapan dengan dunia nyata gitu ya. Nah ini segitiga ini yang kemudian harus saling support satu sama lain. Kalau sekolah dengan orang tua saya kira hari ini sudah luar biasa ya dilibatkan ya. Tapi kadang sing rada miss itu adalah sekolah dengan masyarakat. Atau malah hari ini ada juga anak yang tidak bermasyarakat sama sekali. Urusannya gur ning omah karo sekolah. Nah ini juga nggak baik karena nanti suatu saat nanti ketika dia bermasyarakat kaget gitu ya. Seperti itu. Saya kira itu Pak Dik. Ini mungkin sedikit demi sedikit ya Mas Zaki, bahwasanya nanti bisa dilanjutkan lagi, tapi kesimpulan saat ini adalah bahwasanya kita harus sangat memperhatikan anak-anak kita, anak didik kita. Nah terutama kalau kita ingin anak kita menjadi apa, paling tidak ya kita harus bisa nyontoni. Betul. Ya toh? Pengen anaknya sregep sinau ya bapaknya ya kudu melu ngancani. Pengen anaknya ora dolanan smartphone terus ya wong tuane ora nyontoni dolanan smartphone terus. Nah, karena dari kecil itu sekarang nangis wae itu wis disodori. Nah, itu hiburan itu. Betul. Ya, kemudian pengen anaknya sregep nang masjid paling tidak ya orang tuane ya sregep nang masjid. Jadi rasa itu ya tadi guru pertama ibu jadi madrasah tadi itu memang sangat betul sekali. Kemudian di lingkungan juga begitu. Kalau di sekolah paling tidak guru juga betul-betul membentuk ya, sehingga pas cocok kalau guru itu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi betul-betul menjadi sosok panutan dari murid-muridnya. Kemudian kalau di lingkungan ya terus terang pengawasan dari keluarga juga sangat berperan sekali untuk menentukan dia akan seperti apa dan kemana. Mungkin ini dulu Mas Zaki, obrolan singkat kali ini nanti bisa dikembangkan lagi dengan yang lain dan mungkin juga dengan tema yang lain. Siap. Nah nanti sambil menunggu respon dari para pemirsa, saya yakin responnya lebih panjang nih daripada yang dia omongkan ya. Karena ini baru awalan pertama. Nah ini kita juga bersama-sama menghidupkan Saka Media Center ya sebagai corongnya Masjid Gede nanti untuk bisa menyampaikan topik-topik terkini yang kemudian yang paling populer. Nah, syukur-syukur nanti bisa menjadi sebuah interaksi. Betul. Ya, saya rasa ini sangat terima kasih sekali Mas Zaki atas obrolan ini. Nah, tidak lupa kita juga terima kasih kepada teman-teman pelaksana podcast ini. Lain waktu nanti kita akan sambung lagi. Kita akhiri bersama dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.